lulus saya sebut selesai. Baru tim matematika tetap 4 lanjut kalau satu di semester 1. Nanti selesai dari mana? Dia paling gabung ke semester 1. Oh boleh. Gitu kan? Jadi datang sama di situ. Nanti habis selesai. Aduh, halo. Berarti ini sama dengan S3 dulu. Saya S3. Habis itu kita main aja dulu. Ada deng jeans. Jeans aja. Ibu. Mama ini. Ibu gitu. Ibu gitu. Saya tidak sama tiga dibuat oleh dibuat sebetulnya satu lagi. Di tingkat Ibu? Lantai 2? Oh, saya. Berbalik seperti kan? Seperti orang. Ini awal ini.
Alhamdulillah ini tuh kedatangan kamu lagi. Lagi bapak kita ini dari Yayan, sekarang dari Hair. Jadi akhir-akhir studi di kelas 12 ini dapat tamu begini sudah. Karena Ngoni nanti akan mau melanjutkan studi dan jadi don datang ke sosialisasi supaya dia dapat info dari yang salah. Dari DP sumber langsung yang datang dari informasi. Jadi dengar banyak tadi sudah lu bilang mau kantin makan berapa menit dapat ilmu ini masih lebih berharga daripada cuma berada sama di situ di bawah. Jadi nanti ada yang masih belum jelas apa mungkin dengar orang di luar bilang menghayal begini-begini nanti tanya langsung di bapak ibu yang ada di depan. Syukur dia sumber ilmu datang 4 orang tak perlu pergi ke sana naik speed cari tempat. Jadi orang sudah datang kemari ikuti dengar baik ada yang mau tanya masuk mesti lewat mana itu nanti tanya langsung ke bapak ibu. Saya mewakili Ibu Kepsek harapkan bisa ikuti dengan baik dan jangan bawa tendang-tendang di belakang sana supaya bisa dengar apa yang Bapak Ibu dosen sampaikan. Kamera di belakang itu. Bisa dijawab. Ada pun yang bertanya. Kami dari Universitas Hairul Ternate, jadi terkhusus pada program studi pendidikan biologi di Fakultas Keguruan dan Ekonomi Pendidikan. Sebelum saya memberikan beberapa hal terkait dengan kegiatan sosialisasi kali ini, pertama-tama perkenalkan saya Asli Nur, koordinator program studi pendidikan biologi Universitas Hairul Ternate. Di samping kanan saya Ibu Dr. Darmawati MKR. Beliau ini adalah ketua program studi S2 di program studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Hairul. Dan di samping kanan saya Dr. Jailan Sahil. Beliau ini adalah dosen di program studi Pendidikan Biologi Universitas Hairul Ternate. Di samping kanan beliau adalah Ibu Rafita Sabtu, SPD MPD. Ini adalah dosen muda di program studi biologi kelas keguruan dan pendidikan Universitas Hairul. Adik-adik sekalian, mohon maaf sekali lagi, kami hanya beberapa menit saja, tidak lama. Kamu ini kalau dengan tentang aku tidak lama kamu nggak boleh. Jadi maksud dari kedatangan kami ke Semadi Kota Timur ini adalah dalam rangka salah satu program kami adalah sosialisasi program studi pendidikan biologi di Universitas Hairul. Nanti sebentar kami juga akan melakukan brosur dan brosur terbanyak. Mungkin brosur ini cuma beberapa orang yang perlu lagi insya Allah kami kirim PDF-nya bisa lihat di PDF. Ya. Bisa. Alis kan dekat. Yang bisa ada disimak dengan baik, mungkin informasi-informasi nanti bisa bermanfaat terkait dengan pilihan adik-adik itu mau ke Universitas Hairul Ternate, khususnya pada langsung. Bapak Ibu saya mau berpikir kecil, boleh. Baik, terima kasih. Dari Pak Tarmudi, saya mau berpikir sendiri karena memang tingginya boleh lebih tinggi dari ibu nih, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan Kota Timur yang kami cintai, yang kami banggakan. Bahagia sekali kami tim dari Prodi Biologi, Pendidikan Biologi ya.
datang ke sini ketemu dengan adik-adik semua. Tadi sudah disampaikan ada beberapa tim yang sudah melakukan sosialisasi yang sama. Kami datang untuk menyampaikan terkait dengan prodi pendidikan biologi. Karena ini memang basicnya dari IPA semua ya. IPA semua. Kalau misalnya nanti ada yang berpindah atau ada yang masih pikir-pikir ini saya mau kemana, nah kami coba datang untuk tawarin ya. Siapa tahu berminat. Ya. Baik, adik-adik sudah pernah dengar ada pendidikan biologi di Unhai? Sudah ya, sudah tahu ya. Mungkin kakak-kakaknya ada yang juga sudah pernah masuk di prodi pendidikan biologi. Jadi kalau adik-adik berminat, kami di program studi pendidikan biologi itu menawarkan atau menunggu kehadiran adik-adik untuk bergabung bersama kami. Ada sekitar 27 orang dosen yang mengampu sejumlah mata kuliah yang ada di program studi. Ya. Jadi kalau masuk di pendidikan biologi itu basic ilmuannya ada perbandingan 60-30 antara ilmu kependidikan dan ilmu murni. Ya. Jadi ada biologi murni, ada biologi kependidikan. Oke. Kalau biologi murni apa saja yang dipelajari? Apa saja yang dipelajari ya? Berarti kita belajar tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang apa lagi? Mikroorganisme, ya. Jadi semua ilmuwan-ilmuwan tentang itu juga tentang ekologi, tentang taksonomi, tentang keanekaragaman dan sebagainya. Nah itu bagi adik-adik yang punya minat sekali untuk mendalami ilmu biologi ya, saya silakan bergabung. Jadi ada dari 27 dosen yang ada di prodi pendidikan biologi. Kami satu-satunya prodi di FKIP Unhai yang memiliki 3 orang besar atau 3 orang profesor. Ada prodi lain yang punya profesor, kami di biologi kita bisa sama-sama nanti selain mendalami keilmuan biologi, kita juga nanti akan mengembangkan skill dan kemampuan dari adik-adik tentu saja. Ini kami di prodi biologi juga mengembangkan program Merdeka Belajar. Ya, jadi ada di semester tertentu mulai dari semester 4 sampai sekian nanti dijelaskan oleh Kapolri juga. Itu mahasiswa yang ada di prodi biologi itu sudah bisa mengambil mata kuliah di program studi yang lain di seluruh Indonesia. Jadi ada mau mengambil mata kuliah di mana, di Jember bisa, di Surabaya bisa, di Erlangga bisa. Ya, artinya kami bisa memfasilitasi itu. Bisa bergabung dengan kami pada program pertukaran mahasiswa. Gitu ya. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua, skill apa lagi yang bisa dikembangkan di biologi? Nah, kita nanti ada program-program atau kegiatan yang melibatkan mahasiswa di dalam pengembangan kreativitas mahasiswa. Jadi ada inovasi-inovasi yang melibatkan mahasiswa yang dipimpin langsung oleh dosen-dosen yang profesional. Ya. Untuk tahun 2024 ya, baru saja ya. Itu apa namanya kemarin yang menerima penghargaan sebagai duta kampus ya, atau yang disebut dengan apa? Duta kampus atau yang menjadi pemenang itu adalah dari mahasiswa pendidikan biologi. Ya, jadi putri kampus lah, putri kampus. Jadi putri kampus itu berasal dari prodi pendidikan untuk tahun yang terbaru. Jadi intinya adalah bahwa di biologi kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tentang biologi dan penerapannya, bisa menjadi duta kampus, bisa menjadi yang terbaik di kampus Unhai atau di luar juga, kemudian bisa menerima materi-materi juga dari luar kampus. Saya kira begitu ya. Mungkin nanti dalam selengkapnya sudah Iya. ya, ini nanti sebentar nanti disampaikan oleh Pak Kapolri.
ya, karena merupakan alumni dari S1 biologi ya. Jadi di S2 pendidikan biologi juga kami menerima fresh graduate atau mahasiswa yang sudah lulus S1 kemudian dia mau melanjutkan lagi ke S2. Tentu saja ada fasilitas-fasilitas pembiayaan yang dikurangi untuk mahasiswa yang fresh graduate di periode yang sama ya. Ada yang sudah punya minat untuk bergabung di pendidikan biologi? Ada? Kita senang sekali ya, nanti bisa akan ketemu dengan Pak Dr. Jailan. Ini ada Ibu Minta. Nah, Ibu Minta ini alumni pendidikan biologi S1-nya ya, alumni pendidikan biologi. S2-nya Bu Minta nih. S2-nya di Manado. Kemudian ikut tes secara nasional, lolos passing grade dan lulus sebagai dosen. Kimia Farma Masih boleh, Abdullah. di toko kimianya Masih boleh. dia langsung masuk di pabriknya. Kerja di pabrik kimia Farma itu kan Kalbe Farma. Anis. Kalbe Farma, alumni kami dari S1 biologi itu lolos Alim Prabowo. masuk di Ganjar. pabriknya Prabowo. mengelola berasnya Ganjar. bahan baku Prabowo. dan sebagainya Ganjar. di Prabowo. perusahaan ternama Indonesia yang disebut dengan Kalbe Farma. Banyak alumni kami Prabowo. juga sudah menjadi dosen di seluruh Indonesia. Prabowo. Ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera. Ya. Jadi Jangan lupa coblos artinya Prabowo. apa? Bahwa berarti lulusan S1 Makan gratis. Kapolri ini, Pak Dr. Berarti beliau yang akan menyampaikan hal terkait dengan ya. Nanti ditanya saja apa yang mau ditanya silakan. Ya. Nanti Pak mau lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dan tentunya setelah menjalani itu profil terkait dengan program studi pendidikan biologi pada hari yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Darmawati SPDMPD. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau ini adalah salah satu ketua program studi pendidikan biologi S2 ya. Jadi S2 program studi biologi ini memiliki dua program studi. Ada program studi 1 jika adik-adik itu sudah selesai Prabowo. Anis. Prabowo. jika adik-adik itu Anis. akan melanjutkan ke program Prabowo. tinggi misalnya kalau memilih S1 program studi pendidikan biologi dan tentu selesai S1 pendidikan biologi jika adik-adik itu berkeinginan untuk jadi dosen. Jadi kalau selesai kuliah S1 tidak bisa adik-adik itu bisa langsung tes jadi dosen, tapi harus melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi S2. Setelah S2 adik-adik bisa mengikuti seleksi penerimaan dosen secara nasional. Dan banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh contoh tadi ya. Terkait dengan kami di program studi pendidikan biologi itu adik-adik itu pasti akan bertanya ketika kita itu masuk kuliah di program studi pendidikan biologi, setelah lulus dari program studi biologi itu kira-kira mau kemana atau adik-adik itu mau bekerja di mana? Tentu yang pertama adalah lulusan program studi pendidikan biologi itu akan adik-adik berkecimpung ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan tentu akan menjadi guru kan? Tapi lulusan program studi pendidikan biologi itu selain menjadi guru, Anda juga bisa jadi bekerja sebagai tenaga laboratorium. Anda juga dengan program kurikulum sekarang itu akan didukung dengan berbagai mata kuliah dan berbagai dosen yang punya disiplin masing-masing, disiplin keilmuannya masing-masing. Jadi ada dosen, kami di biologi kurang lebih ada 27 orang tenaga, ada yang dosen yang punya keahlian di bidang pendidikan,
Misalnya bidang pendidikan itu saya, kemudian Ibu Rasmita, kemudian Dr. Taslim sebagai ketua program studi pendidikan biologi 1. Lalu di biologi itu ada dosen yang punya keahlian di bidang biologi murni. Jadi biologi murni itu seperti Ibu Dr. Darmawati. Itu beliau itu adalah kepakarannya di bidang biologi murni. Jadi nanti setelah adik-adik itu misalnya masuk ke program studi pendidikan di biologi, kemudian di semester tertentu itu adik-adik akan melakukan penelitian. Jika penelitian itu di bidang pendidikan, maka adik-adik itu akan dibimbing oleh dosen yang punya kepakaran di bidang pendidikan. Jika adik-adik itu melakukan penelitian di bidang pembelajaran pendidikan, maka adik-adik itu akan didampingi dan dibimbing oleh dosen-dosen yang punya kepakaran di bidang pendidikan. Kemudian yang berikut, program studi biologi itu juga di kurikulum itu yang tadi disampaikan. Ada program yang namanya MBKM yang tadi disampaikan oleh Ibu Dokter tadi. Jadi MBKM itu sama dengan kurikulum yang adik-adik sudah pelajari di sekolah, kan ada yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Di perguruan tinggi itu dikenal dengan MBKM. Jadi MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada program yang ditawarkan oleh kementerian, itu kerjasama antara perguruan tinggi dan kerjasama antara prodi dengan prodi yang lain atau perguruan tinggi yang lain. Jadi istilahnya kan kita tukar mahasiswa begitu. Mahasiswa pendidikan biologi yang ada di universitas saya dan itu akan melakukan MBKM kampus mengajar dan Merdeka Belajar itu di perguruan tinggi yang lain. Kemudian di perguruan tinggi yang lain masuk ke program studi pendidikan biologi ada pengayaan. Itu sudah berlangsung selama kurang lebih beberapa tahap ya, kurang lebih 2 atau 3 kali nanti secara lengkapnya disampaikan oleh Kapolri. Jadi ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi dalam rangka kita tukar mahasiswa. Jadi Anda itu nanti dengan program MBKM itu Anda itu belajar di mana saja bisa. Mau belajar di Universitas Indonesia, Anda mau belajar di IPB, Anda belajar di UGM bisa. Artinya Anda itu adalah mahasiswa adik-adik itu mahasiswa program studi pendidikan biologi, tapi belajar di sana. Belajar berapa lama? Belajar kurang lebih 6 semester. Jadi belajar selama kurang lebih 6 semester itu sama halnya dengan Anda itu kuliah selama kurang lebih 6 semester. Jadi itu dihargai dengan SKS yang nanti Anda dapatkan itu kurang lebih 20 SKS. Kemudian program studi pendidikan biologi itu juga difasilitasi dengan selain didukung oleh tenaga pengajar yang sumber dayanya yang mumpuni, yang kurang lebih sudah ada bisa 30% yang disampaikan tadi. Juga program studi pendidikan biologi itu difasilitasi dengan lab. Jadi laboratorium itu kan ada laboratorium pembelajaran, itu terkait dengan misalnya ada namanya laboratorium. Jadi lab itu biologi punya satu lab, tapi nanti memiliki bidangnya yang macam-macam. Ada lab yang memang terkait dengan bidang fisiologi. Jadi fisiologi itu kan ada fisiologi tumbuhan, ada fisiologi hewan. Itu nanti misalnya adik-adik itu melakukan kegiatan praktikum, maka itu akan ditangani oleh dosen-dosen yang kepakarannya tentang fisiologi. Misalnya Ibu Dokter ini punya kepakarannya tentang fisiologi. Ada juga terkait dengan laboratorium pembelajaran itu yang disebut sebagai laboratorium mikroteaching. Jadi karena kita itu adalah produknya adalah guru, maka tentu adik-adik itu kalau mikroteaching itu kan Anda akan melakukan kegiatan praktik mengajar. Jadi praktik mengajar itu Anda akan dilakukan di lab mikroteaching. Jadi praktik mengajar itu dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Adik-adik itu mengajar, jika jadi mahasiswa itu mengajar dan itu akan direkam. Kemudian akan dievaluasi, kemudian nanti akan dilihat kira-kira proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu seperti apa. Itu nanti dievaluasi, kemudian nanti akan diberikan catatan-catatan. Sehingga nanti setelah adik-adik itu lulus ke program studi pendidikan biologi menjadi guru, maka paling tidak harus menjadi guru yang baik. Jadi kalau menjadi guru yang baik itu kan kalau saya bisa mengatakan jadi guru yang baik itu adalah guru yang dicintai oleh siswanya. Artinya kalau guru itu tidak hadir, maka dia itu akan ditanyakan oleh anak didiknya atau siswanya. Tidak apapun ibu guru itu termasuk atau tidak apapun guru itu termasuk. Dia
Jadi jangan menjadi guru yang didoakan oleh siswanya. Mudah-mudahan kalau apa dia tidak masuk ke kerja seperti itu. Tapi kalau jadi guru ya apa dicintai oleh siswa tersebut. Kemudian kalau adik-adik mau tahu hal-hal yang terkait dengan program studi pendidikan biologi lebih dalam, silakan adik-adik buka di web program studi pendidikan biologi. Maka adik-adik itu akan ketemu berbagai hal yang terkait dengan program studi pendidikan biologi. Seperti itu. Apakah terkait dengan kegiatan mahasiswa, kegiatan dosen, aktivitas mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan itu ada di web biologi. Silakan adik-adik tinggal ketik web biologi, program studi pendidikan Unhair, pendidikan biologi Unhair itu akan ada tanda-tanda ini dan bergabung dengan kami di program studi pendidikan biologi untuk mempersiapkan masa depan adik-adik. Nanti nanti akan lebih lengkapnya disampaikan oleh ketua. Saya kira cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan siswa kelas 12 di SMA SMA 3. Selain yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. dan Guru di depan, saya akan menyampaikan sedikit tentang jadwal penerimaan mahasiswa baru. Ya, jadi ada 3 jalur yang nanti kalian lalui untuk mendaftar di program studi kami, yaitu program studi pendidikan biologi ya. Dan yang pertama ini adalah seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi nanti kalau kalian yang berprestasi di kelas itu bisa mendaftarkan lewat jalur ini dengan alamat yang sudah jelas, itu dimulai dari 9 Januari sampai 15 Februari. Jadi adik-adik masih ada punya kesempatan untuk mendaftar di program studi pendidikan biologi melalui jalur prestasi. Nah, prestasi itu seperti misalnya kalian pernah mengikuti olimpiade biologi misalnya, ataupun kalian menjuarai kelas, misalnya kalian ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang setiap jenjang sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dapat peringkat. Nah, bisa kalian mendaftar di jalur ini. Ya, dilengkapi dengan sertifikat kegiatan jika kalian mengikuti lomba di mana tuh sesuai dengan lomba yang kalian ikuti. Kemudian yang kedua itu dengan jalur seleksi nasional berbasis tertulis atau SNBP. Nah, ini dimulai nanti pada bulan Maret ya, setelah dari jalur yang pertama. Itu juga sudah ada linknya, sudah lengkap, tinggal kalian buka dan mendaftar. Dan yang ketiga ya, dan kami sudah menempelkan di papan pengumuman di bawah ini ya, jika kalian berminat untuk mendaftar di program studi pendidikan. Dan yang ketiga itu jalur seleksi mahasiswa baru lewat jalur mandiri ya. Nah, itu juga sudah ada linknya. Nanti tinggal kamu browsing saja sesuai link yang tertera di brosur. Ya, jadi kami berharap kalian bisa bergabung bersama kami. Baik, Bu. Bisa baca? Bisa. Hari lahir selamat makan aku. Terima kasih.
mau lanjut besok hari menghati. Jadi, tempat masih desa sudah. Adik-adik sekalian, saya punya anak yang seumuran dengan Anda. Sudah tak kalau pernah dijelaskan semua. Nah, kita kan bukan yang sosial sih. IP-nya itu tidak bisa pulang. IP-nya harus tetap. Jadi kalau 2,95 semester berikut itu dia harus 2,3,00. Di semester berikut itu dia kalau boleh tetap 3,00 atau dia naik. Itu kan saudara bayar mulai dari masuk sampai keluar. Sampai wisuda mau terbayar. Nol. Ini cuma tanggung tenaga dan otak. Ya. Itu masih ya, masih. Jadi ketika Anda masuk di program studi pendidikan biologi, insya Allah ya, kami tetap akan memberikan yang terbaik buat Anda. Yang kedua, di program studi pendidikan biologi sekarang, bukan sekarang, itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun terakhir. Itu ada program MBKM. Program MBKM itu mahasiswa yang kuliah sangat meneruskan. Beberapa orang, 2 atau 3 orang, itu dia kuliah 3 tahun 3 bulan. Ya, namanya itu WOD 3 bulan. Selesai, satu. Jadi jangan mau ini akan mau bikin ini akan kuliah dia 4 tahun kan 4 tahun lama. Wah, ini kok dia sih. Ya. Pokoknya kalau dia lain atau semua. Jadi kuliah itu bisa 3 tahun 3 bulan, bisa 4 tahun, tapi jangan terlalu lama. Tadi yang saya bilang itu ada beasiswa di sana. Beasiswa banyak. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa bidik misi. Itu tinggal mau dicari sendiri berapa itu. Insya Allah dapat itu. Saya sementara memperjuangkan kurang lebih sekitar 6 orang untuk beasiswa yang orang tua tidak mampu. Dan kebetulan mereka masuk di semester 1. Pada saat mereka masuk itu belum dapat beasiswa. Nanti di semester 3 baru saya usulkan beasiswa. Dan alhamdulillah mereka sekarang itu sudah dapat beasiswa itu. Dan beasiswa itu harus jaga prestasinya, jaga IP-nya. Ya. Nah, yang berikut itu saya sampaikan tadi tentang MBKM tadi. MBKM itu Anda nanti akan berkuliah di luar kampus itu kurang lebih sekitar 4 bulan, 4 atau 5 bulan. Jadi nanti kalau mau kuliah masuk di biologi di semester 4 nanti itu ada program MBKM. Jadi MBKM itu ada 2, ada yang nanti mau kuliah di luar dari kampus yang ada di Maluku Utara, terus semuanya juga bisa keluar. Nah ini kemarin kita ada 4 orang yang namanya PMM Outbound. PMM Outbound itu adalah pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di Indonesia. Jadi mau bisa kuliah di UI, bisa kuliah di UGM, bisa kuliah di Brawijaya. Pada saat mau kuliah di Unhair dengan program PMM itu kan bisa berkuliah di luar. Jadi 4 bulan mau ada di luar. Jadi mau ada di luar nanti habis itu baru mau balik ke Unhair. Jadi nilai yang mau belajar di kampus di luar itu nanti akan dikonversi masuk ke program studi pendidikan biologi Unhair. Dia akan kasih nilai disesuaikan dengan nilai yang mau kuliah di luar itu. Tapi kuliah cuma 4 bulan, kita kuliah cuma 1 tahun. Jadi contohnya mau kuliah di prodi biologi di semester 4 atau semester 3 ada program PMM. Jadi program MBKM yang PMM itu mau kuliah di luar kurang lebih sekitar 4 bulan. 1 semester itu, 1 semester. 4 sampai 5 bulan. 1 semester itu setelah selesai kembali lagi ke prodi biologi. Jadi nanti perguruan tinggi mau yang berbuka. Ya, nanti mau yang pilih. Saya mau ke UI, saya mau ke UGM. Jadi 4 sampai 5 bulan mau di UI dan UGM harus terserah. Nanti mau yang pilih, mau berkuliah di mana. Dan itu diseleksi, ya, diseleksi. Jadi kalau memenuhi syarat, kan seleksi itu kan dia ujung-ujung terakhir ke prodi. Tinggal ke prodi bilang kios saja, jadi jangan khawatir. Kuliah di biologi, dapat jaminan lagi kuliah 4 bulan di luar dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi mau biaya hidup semua ditanggung oleh pemerintah.
selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan di luar. Ya. Dan setelah itu balik lagi ke program studi pendidikan biologi. Balik, nah mata kuliah yang mau ikut itu nanti akan dikonversikan. Nah, terus yang MBKM itu yang mau kuliah di luar yang ada di Maluku Utara itu nanti akan disesuaikan juga. Ada 20 SKS itu nanti disesuaikan dengan mata kuliah apa yang dia relevan dengan program MBKM. Nanti akan mau dimasuk di biologi sana baru akan kasih jelaskan MBKM itu yang bagaimana. Jadi ada beberapa program yang ada dalam MBKM. Ya. Nah terus yang berikut di program studi pendidikan biologi tadi sudah disampaikan oleh Pak Jalan Ketuati bahwa kami punya lulusan itu bukan cuma jadi guru. Terang berlulusan itu bukan cuma jadi guru, jadi bisa kerja di perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi tenaganya oleh beberapa perusahaan farmasi. Nah, jadi bukan cuma jadi guru saja. Jangan masuk pendidikan biologi itu sudah jadi tidak. Anda bisa jadi peneliti, Anda bisa jadi ahli laboratorium kerja di laboratorium. Ya, bisa sudah kalau menjadi dosen gampang. Menjadi guru juga gampang. Mau jadi bisnismen juga gampang, karena kalau orang biologi itu pasti otaknya itu bisa berbisnis. Terus satu contoh saja, ya, bikin produk, boleh bikin produk. Kemarin itu produk ada bioteknologi, ya, ada mata kuliah yang nanti ketika mau berminat di situ bisa kembangkan keilmuan di bisa kembangkan di pengetahuan. Jadi nanti mau jadi ahli. Ya, setelah jadi ahli ya terserah mau jadi ahli biologika, mau jadi biologika, mau jadi dosen biologika, itu tentukan Pak. Jadi kalau orang eksakta itu mau kemana-mana bisa. Tapi kalau orang sosial tidak bisa ke eksakta. Jadi itu satu keuntungan kalau mau. Jadi kalau mau biologi mau masuk, sekarang kan mau biologi kan IPA tuh. Ini kan IPA. Jadi mau pilihan bebas. Mau masuk IPS kita gampang. Tapi kalau orang IPS tidak bisa masuk IPA. Karena itu tidak bisa basic. Tapi kalau mau sekarang kalau mau kuliah ambil satu pendidikan biologi. Setelah selesai, saya ini mau jadi guru, saya mau jadi wartawan, silakan. Ya, atau saya mau jadi bisnismen yang saya belahan untuk buat pertanian bernama hidroponika. Ya, jadi teman-teman dosen di sana di program studi pendidikan biologi, mereka punya keahlian masing-masing. Jadi ada Profesor Abdu itu keahliannya kayak entomologi itu ilmu tentang serangga. Jadi Pak Ipa itu dia fokus ilmuwan itu untuk lihat itu buku-buku terus ada lagi Profesor Sundari itu bioteknologi. Jadi itu yang monitornya dokumentasi ya. Misalnya ke depan untuk Ibu Dr. Darmawan bisa punya soal lagi dan beliau ini produk banyak. Di biologi itu kalau mau bahasa Inggris bagus, ada satu mata kuliah namanya bioenglish. Perkuliahan itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris semua. Ada dosen yang punya kapasitas mengajar di bioenglish itu. Ya. Terus bioenglish mata kuliah itu saya bersama paling mata kuliah bioenglish itu nanti terakhir itu udah bikin lomba pidato dalam bahasa Inggris, tapi diberikan hadiah ada hadiah setiap akhir dan bukan cuma mata kuliah bioenglish. Konsep biologi yang dilombakan menggunakan bahasa Inggris. Itu mungkin di semua prodi yang ada di FKIP cuma di program biologi yang makanya khusus bahasa Inggris biologi. Jadi istilah-istilah biologi itu nanti itu di kesehariannya kita akan berdialog dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya itu saja
Rahman. Rahman. Rahman mau tanya itu Rahman. Rahman. Ini Pak yang berdiri. Ini Mas. Stop. Jadi ada 3 bentuk penerimaan yang baru. Ada jalur undangan ya. Jalur undangan itu mungkin sekarang sebenarnya jalur undangan itu terutama mahasiswa dan siapa yang belajar dengan pengurus OSIS ya. Terus mungkin ikut kegiatan MTQ tingkat pelajar ya. Atau ikut kegiatan-kegiatan yang lain yang itu Anda masuk dalam investasi 3 besar. Ya, yang ketiga saya katakan itu masuk gratis. Ya, itu tidak bayar, masuk gratis. Tidak bayar. Itu jalur undangan. Yang kedua itu ada jalur seleksi nasional. Seleksi nasional ini itu seleksi nasional itu nanti dilakukan di universitas saja. Jadi seleksi nasional itu seleksi dalam tes. Itu nanti kalau ada peminat itu nanti ada linknya, link pendaftaran di proses ini ada. Nanti kalau di biologi siapa itu biologi Jaya. Jadi nanti kita pilih linknya, link pendaftaran. Jadi itu nanti kami kirim di Budaya. Berarti Budaya kirim kemana kalau ada yang mau apa itu tinggal klik di sini. Klik yang dia itu biru. Kalau mau mendaftar langsung bisa klik di daftar biru. Bisa ya. Bisa mas. Bisa anak klik bagaimana? Nanti kirim dari kalau ada baik bisa catat. Kamu mau bahas apa? Ya bisa dicatat, di foto. Atau di apa? Ya di foto atau dicatat. Terus bukan di laptop ya atau HP juga bisa. Itu harus kamu buat. Nanti ada mekanisme pendaftaran. Di dalam itu semua soal persyaratannya. Bagi yang mau pilih PC, ya mau dapat siswa pilih PC yang tadi saya bilang. Masuk dua bukan nol tapi terbayar. Jadi itu nanti masuk lewat dari bangsa. pendaftaran juga masuk lewat pendaftaran. Nanti di sana ada pilihan. Anda bisa dapat PC itu ada di syarat. Ada syaratnya, syarat yang pertama ada keterangan dari ya ada keterangan dua.
SPP-nya. Nanti akan dilihat mau masuk pada kategori yang mana. Kalau ada kan dalam kategori 3, 4, 5, kategori 5 itu ada jumlah SPP-nya. Nanti pada saat boleh mendaftar, tapi saya sarankan kalau boleh jangan lewat jalur mandiri, kalau boleh ikut jalur ya seleksi nasional itu. Supaya itu dia SPP-nya agak ringan. Ya, enggak agak ringan SPP-nya bisa dilakukan. Boleh, itu seleksi nasional. Ini kan sekarang ada 3 tahun. April cek. Ini bisa menghubungi nomor kontak ya. Bisa menghubungi nomor kontak. Pokoknya dari link sini. Aku sih. Baik, terima kasih. Saya kira ditutup. Bisa di. Terima kasih banyak, tapi nanti ada aja. Apa namanya? Kita mau foto bersama juga ya. Tinggal testimoni dulu ya. Coba. Silakan. Baik. Kasih salam tuh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dari SMA Negeri 3 Tiket sangat senang mendengar sosialisasi dari Unhair Biologi Ternate. Unhair Biologi Ternate mantap. Keren. Asik ini. Dalam ruangan suka basuar tadi terlalu panas. Iya, Mas. Pas ini angin-angin. Wah, tetap bentuk dari ibu dokter nih. Mantap. Mantap. Nanti pakai tua yang bayar semua kata. Bos. Jangan kekurangan celah. Dengar. Tadi ada siapa? Halo, ada dokter, tapi ada juga di luar kampus. Sama. Praktek di lapangan, amati tumbuhan secara langsung, amati hewan secara langsung lapangan. Nah itu dia. Ada kami tour ke Sebugi, tour ke Muti, tour ke Mare, tour ke Maitara. Ada. Sudah? Suka begitu? Suka seminggu lebih. Jas. Dokter. Badannya masih lebih dokter. Siap?
Silakan. Ibu Wati mungkin mau Ibu Wati sini sekalian jual kecap. Ibu Wati siap-siap kalau berkasih. Halo. Saya sengaja mengundang beliau berdiri di sini, dampingi saya. Sudah? Pak Aswan, tolong tanyakan nomor fotonya beliau. Ada situ. Sama tidak orangnya? Cantik? Bukan cuma cantik, maha cantik. Ibu Dr. Herawati Kentara SPD Messi, S1 sama-sama tahun 2. Sama-sama tahun 2 S1. Di mana? Di Biologi Hairul, Biologi Unhai. Saya, Ibu Wati, Pak Menekan itu sama-sama setahun S1 di Biologi Unhai. Sudah? Tapi berikut doktornya beliau ini di IPB Bogor. Tuhan. Sekarang beliau Kapolri S2 Biologi. Sudah? Kapolri. Beliau ini bidang ilmu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa saya merinding disco dari awal masuk sampai begitu berada di depan adik-adik semua. Pak Prof, mohon izin. Jadi saya itu memang tadi sebelumnya disampaikan oleh Pak Prof, S1-nya dari pendidikan biologi Unhair, S2-nya di IPB Bogor, S3-nya di IPB Bogor. Artinya bahwa lulusan Unhair pun itu bisa eksis di seluruh Indonesia. Mau masuk di mana saja boleh dan sangat bisa lulus tepat waktu. Baik, kalau tadi Pak Prof bertanya, saya bidang ilmunya apa? Saya bidang ilmunya di fisiologi hewan dan manusia. Wow. Sama dengan Bu Ayu, timnya dengan Bu Sarni, kemudian Bu Ningsi, ya bertiga. Kami di bidang ilmu hewan. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak Ibu Dr. Kentara SPD Messi. Silakan duduk kembali. Saya mengenal Bapak Dr. Taslim. Sekalian tahu jual kecap. Jual kecap. Halo, ini mahasiswa saya. Dengar ini mahasiswa saya. Bapak ini soal kata. Saya pertama baru kedua. Beda kata, tapi ini pun dari mahasiswa. Tapi aku bangga padanya. Bukan. Kenapa bangga? Karena beliau sekarang sudah doktor. Susah pada saya tuh. Guru sangat bangga jika gurunya berhasil. Dr. Taslim Denur SPDMPD. Tuntangan. S1-nya di Biologi Unhair, S2-nya di UM Malang, S3-nya juga di UM Malang. Tuntangan. Sekarang beliau Kapolri S1 Biologi. Tuntangan. Kalau Anda masuk biologi, ini orang tua Anda. Sudah? Wow. Masuk biologi, ini orang tua Anda. Sudah? Jangan lupa kasih. Ngomong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Saya grogi karena menghadapi ini. Mudah-mudahan sosok pemenuh masuk saya di Unhair itu luar biasa. Amin. Bukan banyak.
Baik, adik-adik sekalian, apakah tadi yang ngomongin? Baik, adik-adik sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh guru saya, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Malai, itu adalah guru saya. Beliau itu S1 di Universitas Airul, S2 di Universitas Gadjah Mada, ya, beliau S2 di Universitas Gadjah Mada. Jadi ini satu alumni dari Jokowi. Iya tahu, kagak tahu, alumni Gadjah Mada. S3-nya di Universitas Negeri Malang. Jadi S3-nya saya dengan Pak Prof. C itu satu alumni di Universitas Negeri Malang. Sudah disampaikan tadi bahwa di program studi pendidikan biologi itu programnya sangat banyak. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan program MBKM dan PNM. Sudah. Nah, satu lagi yang saya tambahkan bahwa di program studi pendidikan biologi dengan adanya program MBKM itu Anda bisa memilih. Ada program PNM-nya. Nanti kalau Anda sudah kuliah masuk di program studi pendidikan biologi di semester 3 atau 4 itu ada program PNM. PNM itu pertukaran mahasiswa antar kampus. Jadi Anda bisa berkuliah di Universitas Indonesia, bisa kuliah di Universitas Gadjah Mada kurang lebih sekitar 4 sampai 5 bulan. Ya, jadi kuliah di program studi pendidikan biologi Universitas Sayur, tapi bisa magang 4 bulan sampai 5 bulan di luar. Tergantung Anda mau pilih di UI, terus UGM atau IPB, terserah. Ya, itu pilihan Anda. Oke, saya tidak banyak-banyak karena mungkin tadi sudah disampaikan oleh Prof. C bahwa di program studi pendidikan biologi itu kemarin ada beberapa mahasiswa berprestasi, ya. Jadi mahasiswa berprestasi kan sudah dilihat seperti belum ya. Jadi mahasiswa berprestasi itu disolatkan difasilitasi oleh kampus kalau dia berprestasi, ya. Jadi bisa jadi beasiswanya. Tahu tidak? Kalau Anda kuliah di Unhair itu beasiswanya apa saja? Ada 3. Beasiswa apa itu? Ya? Kuliah. Kuliah. Oke. Ya, untuk kuliah tidak salah itu bidik misi ya, Prof. Ya. Jadi bidik misi itu pada saat Anda masuk sampai Anda keluar itu Anda tidak membayar apa-apa. Ya, itu sudah dijelaskan Pak. Ya, jadi Anda tidak bayar apa-apa. Tapi catatannya prestasinya harus meningkat. Nah, oke. Jadi saya pikir Anda sudah tahu. Yang jelas bahwa saya tidak panjang lebar lagi karena tadi sudah disampaikan banyak oleh Prof. C. Kami siap menerima dan memfasilitasi. Siap menerima sebagai mahasiswa di program studi pendidikan biologi dan memfasilitasi untuk mendapatkan beasiswa. Pertama, jadi selama saya masih ikut program format program studi, insya Allah saya akan memperjuangkan Anda untuk dapat beasiswa. Terima kasih. Makasih banyak. Makasih banyak Pak Tasdi atas waktunya. Oke, saya kira sudah cukup. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah paham semua? Apa tadi? Ibu testimoni. Testimoni ya. Ya, testimoni. Ulang dulu, testimoni. Kalau saya bilang biologi, Anda bilang biologi mantap. Siap? Ulang. Biologi mantap. Ulang. Biologi. Saya bilang biologi, Anda baca biologi mantap. Ulang. Biologi. Makanya mantap bagi datang semua. Ulang. Ulangi. Biologi. Kalau saya bilang biologi, Anda mengerti biologi mana?
mantap. Tenang, mantap. Tunggu dulu, keluar. Ulang, mulai. 1, 2, 3. Biologi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Atas nama siapa? Saya Ananda. Oke, Asmananda. Nah, tadi kan kami dari Prodi Pendidikan Biologi S1 Unair sudah melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Kota Balikpapan. Bagaimana tanggapan Ananda terhadap sosialisasi yang sudah dilakukan? Saya dengan sosialisasi dari program studi pendidikan biologi, saya dapat mengetahui beberapa hal tadi mengenai program studi ini. Yang saya tertarik dengan salah satu yang tadi mengenai program pertukaran siswa. Saya sangat tertarik dari itu. Itu tanggapan saya. Oke, baik. Kemudian melihat dari apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana tanggapan Ananda dengan prodi ini, dan ke depan Ananda apakah berminat untuk bergabung dengan kami di pendidikan biologi? Kedepannya saya akan insya Allah saya ingin sekali masuk ke program studi ini karena saya juga hobi ini pelajaran biologi. Oke, baik. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Ananda ya. Oke, kami tunggu di prodi pendidikan biologi. Ya, terima kasih. Itu yang kursi bulat itu. Kursi bulat itu pakai apa? Pakai le mineral. Botol le mineral. Botol yang sebulan tadi tuh. Bukan. Ada yang 1 liter tuh kan? Ada ya? Sudah berupa. Sudah posisi. Satu jam berapa sendok ini? Pagi 3. Tapi subuh 3. Obat bro? Terada. Kita makan.
makan durian. Cuma satu halangan. Ih, silau nih. Ini Prof. Ibu makan ibu. Kaprodi. Bukan tukang durian. Durian Kalaudi. Oh, testimoni lagi. Jangan terlalu banyak, Pak. Sedikit boleh. Cas saja. Sudah Pak. Iya. Sudah dalam tas, Prof. Tuan cari Fikri di mana Fikri bisa perokok. Anak untuk luar kampus, luar kampus itu anda pukul. Oh, mesti dapat dia makan. Kamera zoom minta ampun. Oh, silakan. Masya Allah. Surga. Pelayanan maksimal. Cari memang cerita ini. Cari durian lama ini berapa nih? Cari durian di mana kok lama ini berapa? Kalau cari gimana kapa ibu? Bukan tidur, mau pulang. Akhirnya ke bawah tidur di. Oh, mana tidur mana di otak kan tidur pelanya apa? Pengen apa? Luar biasa. Tidur pengen apa? Baru ada makan di mana malam itu? Paling enak. Makan di mana? Minta berasa. Berasa itu cuma makan. Makan terbanyak. Durian ini saja kemana makan terus cek. Itu yang terakhir. Kasih goreng air nih. Apa ada tuh dia bilang, jangan terlalu banyak, Ti. Terbawa dong. Aja penawa soalnya. Terbawa dia kong. Oh, susah. Dia tuh terus banget. Hari dengan apa kamu? Iya, hari udah ada. Sana ibu DP tanpa sampah. Dos samping toh. Itu makan. Bos saya itu hari darang. Kalau mana bang kemarin kadaran. Itu harus makan dulu. Barang kan di Mesti foto selesai ini biasanya apa kumen ada orang jual. pulang rumah. Dia bilang nggak tahu. Taruh di itu ada dong sedikit. Ampun. Orang itu Ini. Mau pulang sudah terus mau pulang termata. 1, 2, 3, 4. Sisa 2 lagi nih. Sedikit sudah hilang. Saya kemarin kasih saya motor pelajaran. Apa dulu taruh. Saya bilang. Jangan beli 5/3 memang. Orang semua taruh 100 lah. Tujuh buah. Ya kalah. Pancing pombo. Sampai di panas-panas, Bro. Pancingan alias Dodeso. Iya masih terang sekali. Begitu Prof. Ini sebagus Prof. Ini sebagus kelihatan. Oh iya sudah. Karena kalau terang begini Prof memang dia keren sekali. Dia blur ya. Blur. Tidak mungkin ada yang
banget. Ikan durian, bawa pulang sagu, bawa pulang durian. Masya Allah. Tambah dengan Mika plus isinya. Plus isinya dengan spanduk. Spanduk. Lengkap. Lengkap. Tidurnya Mantap. Sini. Jangan terlalu banyak ke belakang, nanti mukanya terangkat. Kalau dulu di belakang, Ibu Sani Ibu saya Sani pikir di tuh, belakang. saya pegang ini. Tukarin. Ibu Ayu belakang belakang. Ayo gulingan di muka. Jangan di situ, angkat lagi. Ini semiring sebelah kemarin. Fikri di luar saja. Miring kemarin. Miring begini. Mandi siapa? Miring sebelah sini. sebagian Fikri sini, Fikri sini. dekat nih. Vicky, Fikri yang bicara. Vicky masuk dari kemana? durian di atas. Sampai internet atau gila satu-satu. Sebelum silau. Tentu masuk. Kalau satu mesin terbalik. Harus dimainkan. Kalau gas kuat, tambah oleh. Terus gas kuat. Pelan, tapi tetap mesin hidup. Mesin hidup, tapi mati tambah lagi. Kalau mati pasti langsung. Astagfirullah. Tadi itu. Begini baru begini. Itu nggak mau kegedean begitu kalau pakai durian. Ini ada pelampung terada. Ada itu sana di depan. Itu di depan. Baju apa tuh? Baju perang. Oh, ada. Tapi masih plastik, Pak. Harus dibuka, Pak. Ini adalah kemasan itu Jangan saya pihal, Pak. Saya tidak pergi pihal barbar begini. Tidak mau. Baru-baru belum mau halbat. Masa kesempatan kita doang. Berarti itu halbat. Halbat, saya terima. Satu halbat. Ya biasa terima. Oh iya. Jam ke Itu aja muntah. Kalau dia halbat, akan tak keluar kamu. durian 7 kalau kamu. Tujuh. Makan durian 7. Main. Baru makan dan biji lagi. Lagi hitam sana.